Cak, langsung dari Thailand. Inilah motor Matic Adventure yang luar biasa keren, ADV 350. Setelah ini, kita akan bedah detailnya seperti apa. Jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini Iping lihat langsung ADV 350 nih, ternyata ya Allah ganteng parah Kang Mas. Bahkan jajar dengan kakaknya XADV 350 itu nggak terlalu kebanting, Cak. Lihat nih, jadi sosoknya kalau kita lihat dari depan mungkin kalah jangkung doang ya. Tapi kalau untuk lebarnya justru lebar yang adiknya nih, ADV 350. Nih Cak, Iping kasih tunjuk sampean. Ini di area sini nih mungkin feel-nya tuh nggak terlalu yang agresif banget. Ada rasa bulat-bulatnya. Namun kalau sama lihat secara detail, ternyata casing dan layernya tuh luar biasa. Bertumpuk-tumpuk dan kelihatannya menjadi salah satu ikon dari ADV ini adalah dari headlampnya. Yang mana dia model vertikal ke atas. Jadi Wiwi sangat suka di area sini, Cak. Sambungan-sambungannya, kemudian juga di bagian area sini, itu keren banget. Nah, juga kelebihan dari ADV 350 adalah sudah suspensinya full fork ya. Jadi full dari atas ke bawah, ini seperti motor sport. Suspensinya disuplai oleh Showa. Tahu lah ya seperti apa sih kualitas daripada Showa. Apalagi kita lihat untuk ADV 50 aja enaknya luar biasa. Nah, kita akan coba review kesampaian ya Cak ya. Detailnya kayak apa, karena memang ini adalah motor yang keren banget. IWP katakan keren banget karena sosok detailnya ini betul-betul gede ya. Maco, kelihatannya futuristik banget. Dan satu catatan buat sampean adalah untuk sosok motor ini dibandingkan dengan aslinya itu lebih ganteng aslinya dibandingkan dengan gambar. Jadi aslinya itu lebih berotot, lebih robotik. Kalau digambarkan kelihatannya ya sama, pasti IWP tahu lah, pasti merasakan ya biasa saja. Tapi kalau kita lihat langsung ya, IWP kebetulan sekarang di Thailand, ini benar-benar garang banget. Nah teman-teman, coba IWP akan share ke sampean semua detailnya kayak apa Honda ADV 350. Oke Cak, yang pertama mari kita intip dari atas dulu. Yang atas ini menggunakan visor yang cukup tinggi Cak. Jadi kalau kita lihat detailnya ini tinggi ya visornya. Dan visor ini ternyata disuplai oleh Lexan ya, tulisannya di sini. Kelihatan nggak sampean? Dan ada pengikat baut ya, 1, 2. Jadi ada 4 baut. Dan ternyata untuk bagian penyangga ya, penyangga di visor ini ternyata menggunakan shape plastiknya itu, bentuknya itu keren. Jadi kelihatannya itu kayak berbintang cabang gitu ya. Dan 3D dia modelnya kayak ini, lihat nih, kelihatan nggak sampean? Nah kayak gini bentuknya, mungkin nggak terlalu kelihatan sih ya di video. Tapi kalau sampean lihat aslinya, ini benar-benar cakep pol ya. Jadi ini ada bolongan Cak, dan informasi yang kita dapatkan dari Honda, ini bukanlah sembarangan bolongan karena ini adalah sirkulasi angin. Yang mana pada saat sampai menggunakan motor ini akan ada angin yang diatur masuk ke sini, kemudian dilempar oleh Honda ke bagian atas visor sini. Nah, bagian area sini yang akan diteruskan ke bagian pengendara. Jadi ada hawa atau ada siraman hempasan angin yang tipis untuk membuat pengendara nyaman gitu ya bahasanya Cak. Jadi seperti ini sosoknya kalau kita lihat. Dan sama dengan ADV 350, yang 150 maksudnya ya, ini juga sudah bisa di-adjust, tapi manual ya. Jadi ada 3 adjuster, yang ini 1 paling bawah. Oke, ini ada bolongan, kedua di sini, ketiga di sini. Jadi ada 3 step level yang bisa sampean setting untuk ADV ini. 350 ya, nah lihat nih kayak gini Cak, ini ditarik baru diturunkan gitu ya kira-kira ya. Harus tangan 2 nih, BP kan megang kamera nggak bisa. Dan ternyata Cak, bahkan di bagian area sini pun begitu detail Cak, lihat nih. Jadi ada kayak permainan yang setiap jengkal dari desain motor ini betul-betul dipikirkan untuk memberikan feel garang gitu ya. Feel-nya tuh futuristik gitu ya. Kita rasakan demikian. Dan dari samping ini ada penutup visornya ya, dari plastik. Bagian untuk
speedometer supaya nggak silau. Jadi ada topinya, Cak, seperti ini, Cak. Nah, dan di bawahnya sini polosan. Lalu jika kita lihat di bagian area depan, nah dari sini, Cak, sampai kita menemukan sebuah desain yang mana ternyata ada tarikan di sini, Cak. Sudah cowakan kecil begitu oleh Honda, dan di bagian area atas ini menggunakan plastik ya. Jadi yang atas plastik tanpa painting ya, sama dengan yang visornya dalamnya sana, topi dari speedometernya. Sementara untuk yang bagian bodinya ini menggunakan bodi yang ada 2 layer ya bahasanya. Jadi ada 2 layer yang berbeda di bagian sini dan di bagian sini. Dan ini di-clear oleh Honda Thailand dengan warna ini apa ya? Dagri kayaknya ya. Ini black apa dagri? Oh, dagri, Cak. Bukan black ya. Sementara di bawahnya sini warnanya black. Dan semuanya ya, semua dari layernya itu kelihatan banget ya. Jadi ada layer berbeda, ini casing yang berbeda bagian sini casing berbeda, dan ternyata juga bahkan di bagian ujung sini pun juga menggunakan casing yang berbeda. Lihat nih, setiap jengkal guratan dari desainnya yang memang sangat detail, Cak. Ini keren, sumpah keren ini. Nah, seperti ini ya sosoknya, lihat lampu-lampunya ya, bagian sini sudah sangat paham lah sampean ya, ini adalah desain yang memiliki karakter ya, maksudnya identitas dari ADV, di mana bagian atasnya tarikan ke atas ya, jadi ada DRL begitu. Ini nyala, Cak, kalau dinyalakan untuk engine-nya, dan kemudian di bagian bawah sini reflektornya kelihatan bertumpuk-tumpuk gitu, maksudnya ada 3D effect, dan di dalamnya sini ada LED. Lalu di bagian sini, Cak, nah di bagian area sini Mas, ini menggunakan casing berbeda lagi. Jadi ini casing ada lagi di bawahnya, ini dalamnya itu casing lagi. Jadi lihat nih. Jadi lihat berbeda lagi. Jadi yang bagian area casing samping ini di-clear oleh Honda dengan warna black glossy. Jadi kalau kita lihat seperti itu, Cak, tumpuk gitu. Cakep tenan, asli cakep ini. Sayang sekali sih ya nggak masuk tanah air karena harga, Kang Mas. Nah, untuk speedometer ciri khas dari ADV, khas banget ya, lihat nih. Seperti ini. Dari bawah ya. Bawah agak ke atas. Bahkan untuk fendernya pun, Cak, ini benar-benar robotik banget, Cak. Lihat nih, tuh ya. Jadi ada layer yang berbeda. Di sini ada lagi layer yang berbeda. Lihat seperti ini. Dan setiap jengkal dari casingnya itu tekukan. Detailnya lihat, sampai perhatikan saja. Ini nggak banyak ngoceh lah, biar gambar yang berbicara ya. Seperti ini. Dan untuk bagian suspensi sudah menganut model suspensi suspensi upside down, dan ini full fork ya. Lihat nih, sampai ke bagian dalam kayak motor laki dia, Cak, tuh. Nah, jadi pasti enak banget nih. Sudah suspensi upside down, dan jika nggak salah ini ada 37 mm disuplai oleh Showa. Kelihatan di sini, Cak. Nih, ada emblem Showa, Mas ya. Dan di bagian area sini juga pengikatnya, wah detail banget nih, Cak. Bahkan di bagian area gas wheel-nya ini kayak rajutan pelek jari-jari, Cak. Lihat tuh, banyak banget rajutannya tuh, lihat. Wah, ini gerendeng ini. Dan rajutannya dia seperti ini, Cak. Jadi dia kayak nggak lurus banget, tapi kiri kanan mencong kiri kanan gitu ya. Seperti ini. Jadi kekuatannya benar-benar sudah diperhitungkan. Dan tulisannya kita lihat di sini. Wah, ternyata di Thailand pun sudah menggunakan merek Cina ya untuk peleknya. Lihat nih, ZCW kalau nggak salah itu. Memang sekarang ya banyak motor-motor dari Jepang yang menggunakan pelek ZCW. Jadi nggak hanya Honda, bahkan sekarang Yamaha juga menggunakan ini. Sepertinya sih memang sudah sesuai standar mereka, nggak ada masalah sih sebenarnya kualitasnya ya. Dan ini menggunakan ban matte seller. Memang teman-teman untuk ADV 350 ini selain pasar untuk Thailand, ternyata juga untuk Eropa ya. Jadi modelnya untuk peleknya lagi banyak ada tulisan Cardo Street, dan ukurannya adalah kayaknya ini 120 nih. Kita lihat dari sini. Dia modelnya banyak ban ini, Cak. Banyak ban tahu, Kang Mas. Tuh, 120 bener kan? 120 ukurannya. Dan untuk bagian pengeremannya seperti ini, Cak. Pengeremannya menggunakan pengereman dari Nissin, Cak. 2 piston ya. Dan jika kita lihat di sini untuk disc brake-nya dia nggak model wave ya, model biasa. Ini ada sensor ABS-nya.
tulisan ABS di sini. Nah, seperti ini, Cak. Lihat sosoknya. Bener-bener kelihatan gede ya, tebal gitu. Nah, ini bagian kolongnya, Kang Mas. Di sini ada kisi-kisi ya, kolong. Biasa ini untuk membantu pendinginan dari radiator, dan di sana kelihatan radiatornya kan. Tuh. Seperti ini, dan ini ada lubang-lubangnya, Kang Mas. Lalu kita lihat posisi dari klaksonnya di sana. Nah, dan bagian sini, Mas, ini bolong, Cak. Ini bolong nih, gila nih. Kita lihat dari sini aja, yang agak terang nih dia nih. Jadi di sini, Cak, ini kalau kita lihat ini benar-benar bolong nih, Cak. Ini bolong sampai ke sana. Jadi ada 3D effect di sini tuh, lihat. Kelihatan nggak sampean? Nah, dari sini tuh bolong ini. Jadi memang feel-nya kayak winglet aja. Kayak macam sidepod MotoGP, Kang Mas. Tuh, ya, cakep ya. Dan di bagian area sini bawahnya juga kelihatannya mekar gitu, Cak. Nah, menurut Kang Mas. Oke, kita lihat di bagian sampingnya yang bolong tadi, ternyata ada kisi-kisi juga di sini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Tuh. Nah, di bagian area bawah detail seperti ini ya. Jadi ada permainan-permainan casing yang bagian sampingnya pun bahkan bertekuk dan bertekuk. Bahkan di bagian area sini, Mas. Lihat nih, tekukannya. Nah, bagian agak ke belakang, samping, semakin menemukan juga banyaknya layer-layer yang, lihat nih, detailnya seperti ini. Tarik lagi seperti ini. Bahkan di bagian sini ada sambungan lagi, beda lagi casing, ini beda lagi casing, lihat nih. Lalu di bagian area sini bagian untuk kakinya ya. Jadi ada grip buat kakinya ini dari karet, Cak. Shape-nya seperti ini. Dan dia ada dudukan buat kaki di bagian depan. Jadi selonjoran bisa, Cak. Karena memang bodi dari ADV 350 ini panjang. Sini ada lagi karet. Soalnya ini karetnya di sini, Cak. Kalau ini plastik ya. Jadi ada lagi stopper di sini ya. Semuanya benar-benar diracik sedemikian rupa yang begitu presisi kita lihatannya. Nah, seperti ini. Bagian area belakangnya, Kang Mas ya. Bahkan bagian belakangnya pun kita lihat untuk di sini, Cak. Untuk di bagian area tangki pun, bukan tangki, full cap ya. Ini kita lihat ada casing-casing yang begitu detail. Ada kisi-kisi di sini, Cak. Ini buat apa fungsinya kita juga nggak tahu. Apakah sirkulasi angin mungkin ya. Dan di sini untuk material dari plastiknya itu ada kayak sarang lebah. Jadi nggak polosan, sama dengan yang di area sini. Jadi casingnya berbeda. Nah, yang menjadi kekuatan lagi bagi IWB adalah dashboard. Nah, IWB sangat suka nih bagian sini, Cak. IWB sangat suka di area sini, di mana posisi untuk smart key-nya itu benar-benar kayak terpisah di bagian depan. Jadi areanya tuh memiliki teritori sendiri. Kita lihat dulu di bagian speedometer. Speedo mungkin biasa aja. Jadi kita lihat displaynya pun juga termasuk minimalis, nggak yang lebar banget. Jadi dari kacamata pribadi ini untuk displaynya biasa, nggak yang outstanding nggak. Tapi yang menjadi kekuatan adalah sekitarnya, Kang Mas. Nih lihat nih, bagaimana Honda meracik plastik-plastiknya pun begitu banyak sekali ornamen. Ada tulisan ADV, ada lagi lubang-lubang di bagian sini. Bawah sini juga ada lubang lagi. Dan di bagian area kanannya juga ada detail yang berbeda. Ya, bahkan di bagian sini, Kang Mas, racernya pun sudah ada bentuk yang kita katakan futuristik ya. Jadi shape-nya lihat nih, racernya itu panjang, Cak. Ini panjang dia. Ini kan di bawah sini adalah bagian triple clamp-nya di bawah sana. Sebenarnya nggak di sana tuh, triple clamp di bawah. Nah, ternyata ada racer yang sangat panjang. Ini mengkoneksikan antara bawah ini hingga ke bagian atas. Jadi suspensi depan dengan bagian racer stangnya. Jadi memang ini desain yang menurut IWB keren parah, ini keren ini ya. Terus bagian bawah sini ada tulisan Showa, Cak. Suspensi upside down-nya, Cak. Lalu kalau kita lihat juga di bagian panel-panel untuk stangnya, teman-teman, untuk stangnya memang biasa ya, kita lihat gripnya juga Honda banget yang kita kenal. Ada engine kill, klakson. Nah, pengeremannya tuasnya nggak dicat. Dan yang menarik adalah sudah standarnya mendapatkan knuckle guard. Nah, ini dia knuckle guard yang cakep ya di kacamata pribadi. Lihat nih, jadi kelihatannya lebih macho, berotot seperti itu. Nah, ya kan.
Dan jika kita lihat di sini sudah ada pengikatnya, knuckle guard dan kokoh Cak ini. Plastik, banyak plastik tapi tebal dia plastiknya. Lalu di bagian area sini, ini kayaknya sih variasi ya. Sudah ada buat dudukan untuk handphone ya. Jadi kalau sama touring, kayaknya sudah variasi. Dan kalau kita lihat di bagian belakang seperti ini ya. Yang menarik adalah di bagian sini Mas. Detailnya luar biasa. Di sini ada smart key dengan aksen ornamen yang bagian pinggir-pinggirnya ada ornamen kayak bukan krum ya. Jadi ada pelapis gitu. Jadi mengkilap bentuknya. Ada push, seat fuel, engine off ya. Logo Honda dan tahu nggak sampean? Jika kita lihat bentuk dari atau penampang untuk bahkan smart key-nya pun juga begitu dipikirkan oleh desainer Honda. Lihat. Enak dilihat, sangar Cak. Nah, ini ada tarikan lagi di sini, tempelan lagi, casing yang berbeda, semuanya serba casing berbeda. Jadi kalau kita nongkrong di atas motor ini, maka seperti inilah yang kita rasakan dengan ADV 350. Sangat-sangat mantep gitu lihatnya. Tuh, kalau kita wide, ini sih desain yang masterpiece banget asli. Nah, di bagian kiri ini yang banyak sekali ornamennya. Maksudnya panel untuk stang-stangnya. Sama kamu menemukan di sini ada tombol traction control, Cak. Jadi ini bisa dimatikan, dihidupkan. Ada function di sini FN. Lalu di sini ada joysticknya. Jadi untuk memilih. Dan sekali kita nggak bisa hidupkan engine-nya ya. Di sini ada biasa ya. Ada klakson. Di sini ada lampu sen kiri kanan dan ini ada hazard. Di sini adalah lampu high beam, pass beam. Pencet sini. Jadi semuanya kelihatan mewah ya. Lengkap sekali indikatornya. Dan untuk area lainnya adalah nih dia Kang Mas ya. Di bagian sini Cak, yang IWB Impress adalah di sini. Ya. Jadi beda dengan motor-motor yang kita kenal untuk ADV 350 ini. Ternyata konsepnya sama dengan XADV 750 ya. Yang mana di bagian ujungnya, bagian bawah untuk joknya itu di cover plastik sini, full plastik Cak. Full plastik. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kalau kita zoom out, nah seperti ini Cak. Ya kan, jadi sama bisa membayangkan kan bagaimana detail dari bodinya yang wah, ini mantap sekali. Bagian atasnya, bagian bodinya ya, seperti ini. Jadi memang impress lah IWB. Wedus tenan apik pol Cak, wedus. Nah, gitu ya. Oke, kita sekarang merambah ke bagian belakangnya. Jok-joknya Cak ini gede banget. Bahkan jika kita lihat di sini ya, ini ada stoppernya ya. Ada stoppernya yang membuat perbedaan antara depan dan belakang. Jadi boncenger pasti nggak akan ambles Kang Mas. Boncenger akan merasa tinggi di bagian atasnya ini karena diracik joknya itu tinggi. Sehingga sama akan merasa nyaman di belakang. Ini juga lebar sekali, lihat nih. Lebarnya seperti ini Cak. Lebarnya ya, kelihatan dari sininya tuh lebar banget. Dan gripnya juga mudah tanduk, perhatikan di sini. Oke, kita sekarang merambah di bagian side casing. Nah, untuk bagian casing, Cak, saya akan menemukan bahwa casingnya ternyata dia menyembul ke bagian atas dan sini ada cowakan yang cukup dalam. Jadi kelihatannya lihat nih, seperti ini posisi. Ya kan? Jadi ditarik oleh Honda sampai ke bagian belakang. Jadi seperti dibuat seolah-olah memang ada lorong gitu ya di sini Cak. Ada channel ya bahasanya Cak yang cukup dalam selokan gitu ya. Terus bagian bodinya juga dibuat mengkotak. Ada emblem ADV 350 Kang Mas. Dan finishingnya juga menggunakan finishing yang mewah ya, bahasanya lihat nih, 3D begitu. Nah, di bagian bawahnya sini Cak, di area footstep, saya menemukan lagi sebuah desain dengan kontur yang juga mengkotak dan ternyata warnanya adalah glossy Cak. Jadi di sini adalah warna black glossy dan di bagian sini ada kisi-kisi bolong-bolongan dibuat lagi. Jadi memberikan feel sporty sekali lagi. Dan di bagian area footstepnya dia menyatu dengan bodi, kalau dibuka baru kelihatan. Jadi cukup rapi. Dan di sini ada plastik yang agak menonjol bahasanya Cak. Jadi mengcover bagian footstepnya. Nih lihat, kelihatan nggak sampean? Tuh, kita buka seperti ini. Terus mesin-mesinnya Kang Mas. Nah, mesinnya ini menggunakan mesin yang
sudah kita kenal, yakni Forza 350. Jadi ini adalah basis dari engine yang sama, Cak. Dan kelihatan banget penuh gitu ya engine-nya, lihat. Ini bagian dalamnya pun kelihatan sekali ya. Dipikirkan ini ada mudguard belakang supaya nggak nyiprat ke bagian kolong engine-nya. Ini ada lagi cover-cover dan sebagainya. Jadi memang kelihatannya padat gitu ya. Nah, bahkan di bagian samping untuk knalpotnya, Cak. Ini Wipi suka banget ya. Jadi walaupun ini plastik. Jadi Kang Mas ini bukan metal, bukan plat, tapi ini full plastik. Namun finishingnya ini benar-benar kelihatan kayak kokoh gitu loh. Jadi untuk bagian cover silencernya di cat warna putih lagi, gelap ya. Jadi black gitu. Blacknya tuh semi glossy, tapi juga enggak yang glossy banget, tapi ada ngedop-ngedopnya. Dan di area tengah sini di-clear oleh Honda dengan warna silver. Jadi kombinasi warna yang cukup apik ya dari kacamata kita. Lihat seperti ini ya. Knalpotnya aja futuristik. Dan bagian ujungnya dibentuk kayak slash cat gitu. Jadi ada end cap lagi yang berbeda. Jadi artinya ini adalah full dari plastik, tapi ada lagi ujungnya plastik lagi. Bertumpuk-tumpuk, Cak. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah seperti ini. Dan jika kita lihat dari belakang seperti ini. Detail banget. Desainnya detail banget. Yes, bahkan ujung plastiknya pun dibuat lubang-lubang. Jadi sebenarnya ujung exhaust silencer yang kecil mungil tertutupi oleh desain yang kokoh gitu, kelihatan tuh, lihat seperti ini. Nah, oke. Nah, bagian area sini ya, belakangnya aja lihat tuh, Cak. Tarik-tarikannya ya. Untuk stop lamp, Cak, ternyata ADV 350 memiliki stop lamp yang sekilas kita berpikir seperti kayak mirip-mirip ini ya, motor Honda yang sportnya. Jadi stop lampnya itu nggak terlalu yang lebay, dia standar, tapi di bagian area kiri kanan untuk bodi-bodinya itu mekar dia. Dan yang menjadi kekuatan dari motor ini sudah menggunakan bentuk dari fendernya yang modelnya sudah memanjang gitu, Cak. Jadi seperti kayak mogeluk banget. Sementara untuk ban-bannya sudah menggunakan ban yang cukup besar ya, 140/70. Jadi menjadi kekuatan dari motor ini. Di bagian sini ada kayak aksen ya. Jadi ini hanya mika aja, warna merah, dan lampu yang utama di sini, Cak. Lampu LED-nya di sini. Aset dari, lihat nih, AP Honda Thailand. Nah, Kang Mas. Nah, sementara di bagian belakangnya menggunakan fender atau spakbor yang menjulang ke belakang ya. Jadi memang big bike look banget. Dan di sini ada plastik-plastik yang double-double lagi ya. Jadi lihat nih. Di atas seperti ini, Cak. Begitu detail ya, lihat tuh. Jadi bagian ujungnya seperti ini, plastik lagi, shape-nya ini ada lagi layer yang berbeda ya, dengan ujung plastik yang sudah dicat ya bagian sana. Belakangnya kokohnya kayak apa. Tuh. Lalu di bagian suspensinya sudah menggunakan Showa yang tabung dan sudah adjuster. Lihat nih, sudah bisa di-adjust di sini, Cak. Dan untuk bagian inner tube-nya itu di cover dengan plastik. Jadi nggak kelihatan inner tube-nya. Ya, lalu bagian swing arm-nya dia warnanya hitam, gede seperti ini. Oke, dan kemudian untuk belakangnya sudah disc brake pastinya, Cak. Dan posisi dari swing arm-nya, suspensinya itu di bagian belakang, nggak ke belakang. Teman-teman, untuk yang generasi ini kita lihat ternyata belum adjuster ya, tapi kekencangan atau kekakuan dari suspensi bisa diatur dari tabungnya. Keren kan ya? Nah, seperti itu. Dan inilah bagian pelek-peleknya sudah matte seller. Bannya, Cak, 140/70 disuplai oleh Caro Street. Nah, tipenya Caro Street. Yes, itu sekilas ya. Buat semuanya, bagaimana sosok detail dari ADV 350 dan jok-joknya, Cak. Ada kayak X gitu konturnya. Dan ini lebar banget, Cak. Oke, BB kasih gambaran ini tangan di BB. Ya, segini nih. Lebar dari joknya, nggak mencakup sama sekali tuh. Lebar banget. Ini nyaman sekali, Mas. Sangar pol. Nah, gitu ya. Nah, sementara kita akan menjelajah di bagian belakangnya seperti ini. Saya mengintip bagaimana sosok
dari belakang untuk ADV 350 teman-teman ya. Jadi behelnya model tanduk ya, dan untuk detail dari belakangnya yang memang muskuler kelihatannya tuh gagah gitu ya. Nah, bagian lampu senya khas banget Honda yang digunakan, bahkan di Matic kecil pun digunakan Honda. Dan ketika kita lihat di bagian area dashboard seperti ini, sangat adventure banget, sangat muskuler, dan Wibi yakin ini motor enak banget. Ini yakin Wibi. Bagian belakangnya ya seperti ini, dan kita lihat di bagian samping kanan, ini dia. Jadi lubang filter udaranya gede banget Cak, seperti ini. Dan kita lihat di bagian samping seperti ini. Teman-teman, ini adalah engine ESP Plus, engine yang sama dengan Forza basisnya, dan bagian bodi per bodinya luar biasa detail ya. Nah, ini bagian ujungnya, yes, bodinya yang berlubang tadi sudah saya sampaikan, bodi per detailnya seperti ini. Ini Iwe katakan adalah sebuah hasil karya yang jos gandos. Ini kalau datang ke tanah air gitu ya, dengan harga yang oke, WB sangat tertarik untuk beli motor ini. Jadi mantap banget sih. Kita lihat ya detailnya seperti apa. Kita akan puterin dulu sampean. Sampingnya adalah XADV 750 yang kanan Cak. Pasti lebih keren karena harga juga jauh. Bagian belakangnya Mas. Oke. Terus bagian sampingnya seperti ini. Seperti ini Mas, tuh. Nah, intip bodi per bodinya yang begitu detail. Sosoknya dari depan ini memang kurang agresif sih ya, kurang lancip aja. Tapi cakep tetap. Kalau ini kan garang banget ya, lancip. Nah, dari samping kiri dari motor, yes. Saya bayangkan kan kayak apa sosok dari XADV 350 ya. Dan inilah bagian joknya yang menjulang. Ada separator di sana yang menjulang ke atas, membuat pasti pengendara akan yang belakang nyaman. Ini plastik ya, plastik Cak di sana ya, cover plastik. Itu dari bodinya seperti ini. Nah, yes, ESP Plus, dan inilah ADV 350 langsung dari Thailand. Sosoknya lihat dari atas. Lokasinya memang agak sulit ya kita nge-shoot dengan proper. Ini adalah display dari display dari showroom. Oke, Josera mau sampean. Shaking the room from the back to the center, making you move to the track you surrender. Lihat, sama bisa bayangkan kan seberapa besar motor ini, gagah banget rasanya, asli. Kita feel-nya tuh terkontrol, dan ini besar ya kiri kanannya. Ini luar biasa, desain yang menurut IWB maco banget, futuristik banget. Makanya kita berharap sebenarnya AHM memasarkan generasi ini, walaupun mungkin harganya kita juga pastinya akan mahal. Di sini 82 jutaan Cak kalau kita rupiahkan. Nah, kalau di Indonesia pasti dengan kondisi CBU harganya bisa 2 kali lipat. Bisa saja harga 150 juta, kita nggak tahu. Forza saja 250 cc sekarang sudah tembus di angka 93 jutaan ya. Jadi gitu Cak, sekilas informasi buat teman semuanya ya. Sebuah motor adventure yang kita sebut sebagai ADV 350 yang ternyata tampaknya nggak kalah dengan yang XADV 750. Sosoknya, maconya ini luar biasa ya. Jadi kita aja Cak, kira-kira sama setuju nggak kalau generasi ini ADV 350 dimasukkan di tanah air? Dan jika setuju, kira-kira berapa bandrol yang pantas untuk motor ini? Cuman komen di bawah. Dan kalau teman suka video ini, cuman like, share, dan subscribe. Oh, jolly Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedes.